Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dedi Tanjung dari jurusan Teknik Kimia kelompok 41 KKM tematik Untirta. Pada kesempatan lalu, kita sudah mau berbagi informasi mengenai virus. Nah, pada sekarang ini, kami akan berbagi informasi mengenai bakteri. Kita langsung saja masuk yuk. Yang pertama, yaitu apa sih definisi daripada bakteri itu? Bakteri adalah suatu organisme yang relatif sederhana, bersifat single cell atau uniseluler, hidup bebas tanpa klorofil, memiliki DNA atau RNA, memiliki dinding sel yang kaku, dan mengandung asam muramat. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri bakteri yaitu satu, bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Yang kedua, prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti atau membran. Yang ketiga, ukurannya sangat kecil, biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 mikrometer. Yang keempat, hidup secara soliter atau sendiri-sendiri, atau berkoloni, serta ada yang bersimbiosis, parasit, dan saprofitik. Yang selanjutnya yaitu umumnya bakteri tidak berkloroplas, kecuali bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Selanjutnya yaitu bakteri berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Yang terakhir yaitu bakteri hidupnya kosmopolit atau dapat hidup dan ditemukan di mana saja. Berdasarkan klasifikasinya, bakteri yaitu merupakan suatu kingdom prokaryota dan juga dibagi atas domain Eubacteria dan juga Archaebacteria. Pada Eubacteria sendiri terdapat jenis bakteri gram positif, bakteri cyanophyta, bakteri sulfur hijau, bakteri sulfur ungu, bakteri spiroseta, dan bakteri gram negatif. Pada jenis Archaebacteria, bakteri terbagi atas bakteri halofilik, bakteri metanogenik, bakteri termosidofilik, dan bakteri pereduksi sulfur. Apa sih perbedaan daripada Eubacteria dan juga Archaebacteria? Domain Eubacteria yaitu suatu kelompok bakteri sejati seperti yang kita kenal pada saat ini, seperti Lactobacillus dan lain-lain. Yang kedua yaitu Archaebacteria, kelompok bakteri yang lebih dikenal dengan bakteri purba atau primitif. Biasanya, bakteri Archaebacteria hidup di lingkungan ekstrim pada sejarah evolusi bumi, sehingga banyak anggota daripada Archaebacteria ini sudah punah dan menjadi fosil. Persamaan dan perbedaan antara Archaebacteria dan juga Eubacteria. Berdasarkan persamaannya, yaitu yang pertama, variabel karyoteka atau membran inti, keduanya tidak memilikinya. Yang kedua, yaitu ada organel yang terbungkus membran, Archaea maupun Eubacteria tidak memiliki organelnya yang membungkus membran. Yang ketiga, yaitu berdasarkan peptidogligan pada dinding sel. Eubacteria memiliki peptidogligan, sedangkan Archaebacteria tidak memiliki peptidogligan. Berdasarkan lipid penyusun membran, Eubacteria memiliki lipid penyusun membran yaitu berupa hidrokarbon dan tidak bercabang, sedangkan pada Archaebacteria beberapa memiliki hidrokarbon bercabang. Berdasarkan habitat tinggalnya, Eubacteria dapat hidup di kawasan darat, air, tanah, maupun tubuh organisme. Sedangkan pada Archaebacteria biasanya hidup di tempat ekstrim, yaitu biasa pada suhu tinggi ataupun pada pH yang tinggi. Berdasarkan respon terhadap antibiotik, Eubacteria dapat terhambat pertumbuhannya. Sedangkan pada Archaebacteria tidak terjadi penghambatan ketika diberikan antibiotik. Selanjutnya yaitu berdasarkan morfologi bentuknya. Bakteri sendiri terbagi atas beberapa bentuk yaitu coccus, rot atau bacillus, dan juga spirilium. Berdasarkan tiga bentuk utama ini juga terbagi atas beberapa klasifikasinya tersendiri, yaitu terdapat diplo, tetra, strepto, dan juga berbagai macamnya seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu struktur daripada bakteri. Struktur daripada bakteri ini terbagi atas dua, yaitu struktur luar dan juga struktur dalam. Pada struktur luar terdiri atas dinding sel, kapsul, membran sel,
flagela atau alat gerak, dan juga pili atau bulu daripada bakteri. Yang kedua yaitu struktur dalamnya, yaitu terdiri atas sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan juga plasmid. Berdasarkan alat geraknya, bakteri juga terbagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama artik, di mana bakteri yang tidak memiliki flagel atau alat gerak. Yang kedua yaitu monotrik, yaitu di mana bakteri tersebut mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya. Yang ketiga yaitu ada lofotrik, di mana bakteri mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya. Yang keempat yaitu amfitrik, di mana bakteri mempunyai sejumlah flagel pada kedua ujungnya. Yang terakhir yaitu peritrik, di mana bakteri mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam reproduksi daripada bakteri. Secara garis besar, reproduksi daripada bakteri tersebut dibagi menjadi dua, yaitu rekombinasi genetik dan juga membelah diri. Rekombinasi genetik sendiri adalah suatu pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara dua sel bakteri melalui proses berikut, yaitu ada transformasi, transduksi, ataupun konjugasi. Yang pertama yaitu transformasi. Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Seperti pendonoran, yaitu pendonoran DNA ke bakteri lain, dan terjadilah rekombinan baru. Yang selanjutnya yaitu transduksi, yaitu pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Seperti yang kita ketahui kemarin bahwa virus dapat membawa suatu genetik. Sehingga virus tersebut dapat juga melakukan perpindahan genetik pada bakteri satu ke bakteri lainnya. Yang ketiga ada konjugasi, yaitu bergabungnya dua bakteri dengan membentuk jembatan untuk memindahkan materi genetik. Seperti yang terlihat pada gambar, terjadinya suatu konjugasi yaitu pembagian dua buah sel. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu pembelahan diri. Pada pembelahan ini bersifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sel induknya, di mana reproduksi bakteri ini pertama yaitu kromosom diduplikat, kemudian terjadinya pelekungan dinding sel pada bakteri, selanjutnya terpisah, dan kemudian pembentukan dinding sel baru daripada bakteri. Ya, selanjutnya yaitu peranan bakteri. Peranan bakteri ini terdapat yaitu sifat merugikan dan juga sifat menguntungkan. Yang pertama akan kita bahas yaitu sifat merugikan. Peranan bakteri bersifat merugikan ini yang pertama yaitu patogen bakteri yang parasit dan dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Yang kedua yaitu parasit pada tumbuhan dan ternak. Dan yang ketiga yaitu saprofit atau saprobakteri. Contoh daripada jenis bakteri dan penyakit yang ditimbulkannya yaitu yang pertama ada Mycobacterium, di mana penyakit yang ditimbulkan yaitu berupa penyakit TBC atau tuberkulosis, dan yang kedua yaitu ada jenis bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit tifus, dan jenis bakteri Vibrio yang menyebabkan kolera. Selanjutnya yaitu bakteri yang bersifat menguntungkan. Seperti yang paling pertama kita ketahui yaitu pasti bakteri untuk fermentasi, yang mana contohnya yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang mengubah susu menjadi suatu yogurt atau bahan makanan. Yang kedua yaitu bakteri penghasil antibiotik. Terdapat beberapa contohnya yaitu Bacillus brevis yang menghasilkan terotrisin, Bacillus subtilis menghasilkan bacitracin, Bacillus polymixa menghasilkan polymyxin. Selanjutnya yaitu masih mengenai bakteri yang bersifat menguntungkan lainnya, yaitu bakteri pengurai yang berperan dalam mineralisasi alam, ya, dan selanjutnya bakteri nitrifikasi, bakteri nitrogen, bakteri yang terdapat pada usus kita, yaitu bakteri Entomobacoli yang hidup di dalam usus besar manusia, yang berfungsi untuk membantu membusukkan sisa pencernaan, juga menghasilkan vitamin B12, dan vitamin K yang penting dalam proses pembukuan darah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih.